SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana kita pada hari ini, yaitu hari yang ke-14 di bulan Ramadan, yang merupakan kesempatan buat kita untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan bisa menyempurnakan puasa bulan Ramadan sampai selesai dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan senantiasa menginginkan pahala yang agung di sisinya, kemudian niscaya dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, sebagaimana saya katakan bahwasanya malam hari ini adalah merupakan malam yang ke-15, ya, hari yang ke-14 malam 15. Berarti kita sudah hampir separuh dari Ramadan. 10 hari pertama sudah berlalu. Sekarang kita memasuki 10 hari yang kedua, bahkan sudah di tengah-tengahnya. Di hadapan kita adalah 10 hari yang terakhir, yang mana di 10 hari yang terakhir itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam kemuliaan. Mulia yang bagaimana? Bagaimana tidak mulia? Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat secara sempurna, secara lengkap tentang malam kemuliaan tersebut. Qala Allah tabaraka wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwati azakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan dibaca sampai yaumul qiyamah menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Adanya Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan Al-Furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan batil. Ikhwati azzakumullah, bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Uslub semacam ini sering kita dapatkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan mengagungkan, Allah mengagungkan sesuatu tersebut. Seperti dalam ayat yang lainnya, Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.
Semua itu adalah menunjukkan mengagungkan permasalahan tersebut. Demikian pula masalah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Disebutkan oleh Allah Taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, saudara-saudara. Artinya apa? Amal soleh yang terjadi, yang dilakukan oleh seorang hamba di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Subhanallah. Kalau kita hitung-hitung, Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, berarti sama dengan berapa tahun bapak-bapak? 83 tahun. Ya. Seandainya seseorang, ya, tatkala dia itu khasyatullah, nangis karena Allah SWT, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat turunnya malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia menangis karena Allah SWT, menangis karena takut azab Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Seseorang yang mengaji kemudian turun di saat itu adalah malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia mengaji Al-Quran selama 83 tahun. Subhanallah. Ini adalah merupakan kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahwasanya para malaikat yang tidak ada tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ke bumi ini. Ya, turun ke bumi. Dan itu syai'an fa syai'an sebenarnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah wa iyyahu, sedikit demi sedikit. Kalau turun semua secara langsung, tidak muat bumi ini, saking akeh malaikat, saking banyaknya. Dan turunnya malaikat itu menunjukkan apa? Turunnya rahmah, turunnya khair, turunnya keberkahan, turunnya kebajikan. Ya. Warruhu fiha. Ar-ruh di sini adalah ahli tafsir menyebutkan yaitu Jibril alaihissalam, yang disebutkan, yang menyebutkan setelah menyebutkan umum, kemudian menyebutkan secara khusus yaitu Jibril alaihissalam. Padahal Jibril adalah termasuk dari malaikat. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turunnya mereka itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena izinnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semau mereka, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim min kulli amrin, yang mana para malaikat itu datang untuk mengurus seluruh urusan. Dan ini disebutkan oleh Allah taala dalam surat yang lainnya, surat Dukhan ayat yang ketiga dan yang keempat. Qala Allah tabaraka wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, inna kunna mundzirin, dan sesungguhnya kamilah yang akan memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam yang penuh keberkahan itu, diurus dan dijelaskan seluruh urusan dengan penuh hikmah. Ya, ditentukan takdir seorang tentang rezeki, kematian, kehidupan, nasib baik, nasib buruk dan yang lainnya pada malam itu, saudara-saudara. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salam. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salamun, tidak ada kejahatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan dan kesenangan, keamanan, kenyamanan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Di mana malam-malam yang luar biasa ini adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh.
Ya, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita sudah saudara-saudara. Sudah di hadapan kita. Kita sudah selama 14 hari sudah didrill. Hari pertama sampai hari yang ke-14 sebagai yakni warming up untuk menuju 10 hari yang terakhir. Ya. Jadi kalau dikatakan kapan itu Lailatul Qadar? Yaitu 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir, dan tidak 10 hari yang terakhir semuanya, tetapi di malam-malam yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min ramadhana, rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau malam-malam ganjil berarti yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Di malam-malam hari ini ya, pada bahwasannya malam Lailatul Qadar turun. Dari 5 malam ini yang paling dominan adalah malam 27. Namun demikian tidak ada seorang pun yang memastikan, karena memang tidak ada penentuan dari Nabi SAW. Yang ada adalah yaitu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang itu adalah ungkapan beliau, bukan ungkapan Nabi SAW. Kata beliau bahwasanya aku tahu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan qiyamul lail itu, yaitu malam 27. Hadis sahih rawahu Muslim. Namun itu adalah mauquf kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Adapun penentuan sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya malam-malam itu dari tahun yang ke-1, tahun yang berikutnya berbeda-beda, berpindah-pindah. Bisa jadi malam ini atau tahun ini adalah malam 27, ya kan? Tahun berikutnya malam 21, tahun berikutnya malam 21, sesuai dengan malam 25 maksudnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya agar hamba-hambanya bersemangat di malam-malam semacam itu. Namun kalau seseorang itu di 10 hari yang terakhir itu bersungguh-sungguh, ya kan, tidak memeleh-meleh malam ganjil saja, dipastikan orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguhnya di 10 hari yang terakhir itu disebutkan oleh istri kesayangannya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 hari yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr syadda mi'zarahu. Ini yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya apa ini? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya, menyingkirkan diri dan menjauhkan diri dari istri-istrinya, tidak menggaulinya. Ya, tidak menggaulinya. Ya. Artinya beliau betul-betul fokus untuk beribadah di 10 hari yang terakhir tersebut. Ya. Kalau mungkin Anda bertanya, apa tidak boleh malamnya? Boleh malamnya, siang yang tidak boleh, ya kan? Malam boleh. Namun Nabi SAW bersungguh-sungguh di malam-malam hari itu, beliau tidak menyentuh keluarganya, tidak menggauli keluarganya, karena betul-betul beliau fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, wa ahya lailahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu menghidupkan malamnya. Untuk apa? Untuk sholat, untuk berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, tadarru' amam Allah Subhanahu wa taala, yakni berdoa, berzikir sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang ketiga, wa ahya wa ayqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya, ya, istrinya, anak-anak yang sudah dewasa dibangunkan. Tidak boleh kita egois, yang penting kita saja. Bangunkan istri kita, bangunkan keluarga kita, ya kan, yang sudah yang masih kecil ya jangan Pak, kasihan.
ya, yang sudah dewasa. Untuk apa? Untuk tahajud, ya, untuk tahajud, ya, untuk qiyamul lail, ya. Saudara-saudara, ya, kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Ya. Tidak ada lain adalah beliau mencari malam Lailatul Qadar, yang di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun malam, bangun untuk salat, mendirikan salat, ya, pas turunnya malam Lailatul Qadar yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya dosa yang lalu diampuni, saudara-saudara. Maka ikhwati azakumullah, barakallahu fikum, mari kita hidupkan di malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu, agar kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh, ya, berijtihad sungguh-sungguh untuk fokus beribadah, khususnya 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Anggaplah bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, saudara-saudara. Ya, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita bersungguh-sungguh cuma 10 hari saja. Cuma 10 hari saja. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairu min alfi syahrin. Seandainya direktur kita, ya, menyuruh kepada kita bahwasannya besok lembur mulai pagi sampai pagi lagi, mulai jam 7 lembur sampai pagi, ya, kemudian akan dibayar cash, ya, selama 83 tahun. Gimana Bapak? Kira-kira? Oh, luar biasa kita. Itu masalah dunia, Bapak. Ini masalah akhirat ini. Ini akhirat ini. Mari saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita bersungguh-sungguh 10 hari yang terakhir, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan semua yang hadir dan mendengarkan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.